Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makna keluarga sebenarnya? Mari kita ikuti seminar Merenda Keluarga Samara Menuju Taman Surga oleh Ustadz Tri Asmoro Kurniawan. Kegiatan ini diselenggarakan PDNA Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Lazismu Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MI Muhammadiyah Karanganyar. MI Muhammadiyah Karanganyar, Madrasahnya Sang Juara. MI Muhammadiyah Karanganyar, salah satu sekolah unggulan tingkat Jawa Tengah. Dan MI juga itu sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional menuju tingkat ASEAN. MI Muhammadiyah Karanganyar mempunyai visi berakhlak mulia, tekun beribadah, terdepan dalam prestasi, berwawasan dan peduli lingkungan menuju mardotilah sejati. MI Muhammadiyah Karanganyar berhasil meraih beberapa prestasi, di antaranya juara 2 Olimpiade Sains Surakarta bidang sains tahun 2015, juara 3 Junior Student Competition bidang IPA tahun 2015, 10 besar MI Awards tingkat nasional di bidang sains pada tahun 2016, juara 1 KSM tingkat kabupaten pada tahun 2016, juara 3 KSM tingkat provinsi pada tahun 2016, juara 1 OSA bidang IPA tingkat provinsi, 10 besar PIF UNES pada tahun 2016 di tingkat nasional, juara 1 Olimpiade Matematika Optika tingkat Jawa Tengah, juara 1 Olimpiade Matematika se-Solo Raya, juara 2 Olimpiade Matematika tingkat nasional bertempat di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2016, juara 1 Olimpiade OSA bertempat di IAIN Purwokerto pada tahun 2016, juara 1 kompetisi sains madrasah Kabupaten Karanganyar, juara 3 Olimpiade Matematika se-Jawa Tengah dan Bali pada tahun 2017, finalis Mathematics Competition for Elementary School pada tahun 2016, finalis 10 besar KNSP pada tahun 2016, juara 2 Olimpiade Matematika se-Surakarta pada tahun 2016, juara 3 kompetisi sains madrasah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016, juara 1 Olimpiade Agama pada tahun 2016, juara 2 Optika Nasional, juara 1 Optika se-Jawa Tengah, juara 3 Ismu in Arabic pada tahun 2016, juara 1 Pidato Bahasa Arab tingkat Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016. Inilah MI Muhammadiyah Karanganyar yang siap mengantarkan putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang cerdas, kreatif, soleh dan solehah menuju mardotilah sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al muttaqun as-shadiqun. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Akhirnya pada siang hari ini kita dipertemukan Allah di majelis ini setelah
jadwal yang kita buat. Mudah-mudahan ini pertemuan yang membawa kebaikan bagi kita dunia maupun akhirat, insya Allah. Seperti yang tertulis di backdrop belakang bahwa tema kita adalah merenda keluarga Samara menuju taman surga. Saya nggak ngerti kenapa merenda, mungkin ibu-ibu suka barang berenda-renda, saya nggak tahu juga itu. Jadi gini, tadi disampaikan bahwa saya salah satu aktivitasnya adalah menjadi konsultan di Gria Keluarga Sakinah, dan hari ini mohon doanya saya juga sedang membangun pesantren namanya pesantren keluarga. Alhamdulillah jatuhnya di Karanganyar, jadi di daerah Melurah Tawangmangu menuju ke bumi perkemahan Peleseran. Nanti di tengah-tengahnya ada pesantren keluarga namanya Kampung Sakinah. Itu yang mendirikan saya dan teman-teman dari Yayasan Gria Keluarga Sakinah Solo. Nah, dalam perjalanan saya sebagai konsultan itu ternyata saya bertemu dengan banyak orang yang mengaku berjuang untuk keluarga. Yang menurut saya perjuangan mereka itu sangat berat, tetapi bisa jadi nanti tidak berhasil. Misalnya saya bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, ada yang 2-3 bulan sekali dia baru bisa kumpul dengan keluarga. Ada yang jadi tukang jual jamu di Jakarta, kemudian jual mie ayam, bakso. Ada juga yang jadi tukang batu, tukang kayu. Mereka nggarap proyek di satu kota, nanti pulangnya sekitar 2-3 bulan sekali baru bertemu dengan keluarga. Saya bertemu dengan seorang perempuan yang suaminya menjadi pelaut, yang untuk bertemu dengan suaminya paling cepat 6 bulan sekali. Saya bertemu dengan orang-orang yang jadi TKI maupun TKW, yang untuk bertemu keluarga itu paling cepat 2 tahun sekali. Bahkan kemarin waktu umroh saya ketemu dengan seorang tukang pijet, karena qadarullah saya pas kelelahan akhirnya dipijet. Dia mengatakan sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu dengan keluarganya. Dia ada di Mekah sana, sementara keluarganya di Indonesia. Sampai segitunya mereka meninggalkan keluarga, mengurangi nikmatnya kebersamaan. Karena aslinya makna keluarga itu berkumpul. Maka ketika Rasulullah mendoakan kepada sahabat yang selesai ijab kabul, salah satu doa Rasulullah, wa jama'a bainakum fi khair. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian selalu dalam kebaikan. Jadi kalau sampai ada orang menikah tapi nggak bisa kumpul, tidak bisa ngeteh, tidak bisa ngobrol tiap hari, bagi saya itu pengorbanan. Itu pengorbanan. Bahkan sebegitu pentingnya berkumpul dalam keluarga, nanti di surga, insya Allah, salah satu yang dilakukan oleh penduduk surga itu ternyata berkumpul. Fa'aqbala ba'dum ala ba'di yatasa'alun. Penduduk surga itu nanti akan duduk berhadap-hadapan, kemudian mereka akan bercakap-cakap. Jadi saking enaknya duduk-duduk bercakap-cakap, kumpul sama keluarga, itu sampai orang yang nanti masuk surga itu akan melanjutkan tradisi ini. Maka salah satu cara menilai apakah keluarga kita baik atau tidak baik adalah nek jenengan kumpul, bagi yang sudah menikah berarti sama suami, bagi yang belum berarti sama ibu sama bapak, wisah rukun gayeng apa malah padu. Nek kumpul sama keluarga itu bawaannya asik, jadi pengen kangen. Kalau udah lama nggak kumpul jadi nangis pengen kumpul, berarti keluarga Anda baik. Tapi setiap kali kumpul kok padu terus, berarti tidak baik. Ya. Kan banyak orang bisa kumpul dengan teman-temannya di pos kamling sampai ketawa-ketawa, tapi sama istrinya aja ngomong nggak pernah. Jadi bagi saya kalau sampai ada orang menikah kemudian hari-hari yang dia jalani itu nggak bisa kumpul dengan keluarga, dia telah berkorban sangat banyak. Dan rata-rata ketika kita tanya kok sampai segitunya itu adalah untuk keluarga. Saya begini itu untuk nyari uang agar nanti besok bisa menyenang-nyenangkan keluarga. Nah, karena itu maka saya juga bertemu dengan kasus-kasus orang-orang yang setelah berkorban sedemikian banyak ternyata dia kecewa. Saya pernah waktu itu misi di Pacitan,
ada bapak ibu yang pergi ke Sumatera untuk merantau, kemudian meninggalkan putranya di Pacitan bersama nenek. Itu setiap bulan ngirimi uang untuk bayar SPP, untuk belikan baju, makanan, sampai bisa untuk membelikan sepeda motor. Mungkin di mata tetangga-tetangga ini bukan sesuatu yang salah. Mungkin dia juga bisa membela diri, nek tak rewangi merantau, mungkin juga tidak punya uang untuk bisa mencukupi keperluan sekolahnya anak. Sampai pada suatu hari si ibu dan bapak ini pulang ke Jawa, ternyata yang dia temukan apa? Anaknya itu menghamili pacarnya. Sampai ya bisanya cuma nangis gitu loh. Mungkin kalau bapak ibunya di rumah ngawasi sholatnya, ngawasi pengajiannya, ngawasi teman-temannya, kejadian mungkin nggak terjadi. Jadi udah dibela-belain keluar Jawa, nggak bisa ketemu setiap hari, sekalinya ketemu anaknya ternyata menghamili pacarnya. Anda bisa membayangkan betapa kecewanya orang tua seperti ini. Ya, sehingga ternyata pengorbanan yang selama ini aku lakukan itu sia-sia. Di Karanganyar ini saya ketemu kasus seorang bapak yang tadi jadi tukang kayu, tukang batu, jadi pergi dari rumah 2-3 bulan, nanti pulang uangnya dikasihkan kepada istrinya untuk bayar keperluan sekolah dan mendandani rumah dan macam-macam, dia pergi lagi. Begitu terus sampai sekarang dia sudah tua dan sakit. Qadarullah, tidak ada anaknya yang mau merawat. Sehingga dia cuma bisa menangis dan mengatakan anak-anak itu sekolah biayanya tak pikirkan, sampai tidak bisa kumpul tiap hari, harus jadi keluar kota untuk nyari uang. Begitu tua ternyata tidak ada anaknya yang merawat dia. Tapi kan penyesalan datangnya selalu terlambat. Karena itu untuk yang ada di depan saya sekarang, mari mencoba kita merenungkan sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan berkorban bagi keluarga. Apalagi tema kita sekarang adalah merenda keluarga Samara menuju taman surga. Nah, saya sekarang mau nanya dulu. Biasanya kalau kita mau membahas sesuatu persoalan itu agar mudah adalah ada kesepakatan dulu. Karena kalau ternyata kita nggak sepakat, nanti apa yang saya sampaikan bisa saja ditolak kalau nggak sepakat. Jadi sekarang saya mau nanya, sebenarnya menurut panjenengan yang disebut dengan untung dan rugi itu seperti apa? Pasti nanti akan berbeda. Coba saya tanya begini. Anda punya anak perempuan, dinikahi laki-laki, sudah 15 tahun, anaknya sudah 4, tapi sekarang masih ngontrak. Ya, premisnya gitu dulu. Jenengan punya anak perempuan, dinikahi laki-laki, sudah 15 tahun, anaknya sudah 4, sampai sekarang masih ngontrak. Anda sebagai mertua akan berkata, aku badin duwe mantu kaya ngono, apa aku rugi duwe mantu kaya ngono? Silakan jawab. Menurut Anda, kalau Anda punya mantu kayak gitu, Anda untung atau rugi? Saya yakin nanti jawabannya nggak sama. Tapi ibu-ibu di depan ini bilang rugi. Ibu depan ini wajah-wajah materialis ini kayak gini nih. Jadi kenapa saya tanya seperti itu? Jadi kisahnya itu saya pernah didatangi oleh seorang ibu untuk berkonsultasi. Nah, kemudian dia bertanya begini, Ustadz, saya sudah 2 tahun menikah, saya dinikahi oleh seorang duda. Nah, selama 2 tahun itu ternyata saya belum pernah dikasih uang belanja oleh suami. Jadi kalau suami saya itu pergi naik mobil keluar kota, itu mobil saya. Bahkan suami minta uang saku untuk beli bensin kepada saya. Nanti kalau saya pergi dengan suami mampir ke restoran untuk makan, maka itu saya juga yang bayar. Nanti kalau saya pergi sama suami keluar kota kemalaman kemudian nginep di hotel, saya juga yang bayar. Itu sudah 2 tahun ini Ustadz. Tapi saya nggak masalah karena qadarullah Allah memberikan saya rezeki yang cukup. Ibu kerja apa? Saya tanya. Saya salah satu pengusaha di Klewer. Jadi usahanya lumayan maju di Klewer. Terus masalahnya apa, Bu? Masalahnya adalah ketika saya ketemu dengan tetangga-tetangga, maka mereka mengatakan, Mbak, kamu beruntung loh punya suami seperti itu. Saya merasa rugi Ustadz, selama 2 tahun saya yang ngasih uang belanja sama suami, bukan saya dibelanjai. Tapi kata tetangga-tetangga, saya beruntung punya suami seperti itu.
Maka saya tanya sama Ustadz, sebenarnya saya itu untung atau rugi? Lah kenapa tetangga-tetangga mengatakan Anda beruntung? Karena suami saya itu rajin sholat, takmir masjid, suka adzan, suka qomat, kadang-kadang suka ngimami sholat, dan juga suka ngisi kultum. Jadi depan mata tetangga-tetangga dia adalah laki yang soleh. Maka tetangga saya bilang, zaman akhir meh kiamat kaya ngene iki ndek bojo soleh kaya ngono badi. Tapi saya merasanya tuh rugi, wong selama 2 tahun nggak dikasih uang belanja. Ustadz, saya sebenarnya untung atau rugi toh? Nah, dari peristiwa itu saya ngambil pelajaran, nek babakan untung dan rugi, beda orang pasti beda sudut pandangnya. Coba saya tanya pada jenengan, nek kira-kira jenengan punya suami seperti itu, Anda untung atau rugi? Loh kan aja saya ngomong untung. Wes kerja rodi kaya cek ngomong untung iki lho iso-isoe lho. Nek saya ngomong untung itu bapak-bapak masih masuk akal lho, mbok-mbok ngomong untung kayak ketemu pirang perkara gitu loh. Lah nek saya tanya sama bapak-bapak punya istri kayak gitu untung apa rugi? Ya untung lah, ora ngapa-ngapa kayak gratisan 2 tahun mosok ya ora untung. Tapi nek mbok-mbok wis ngono ki cek muni untung ya aku ora nyandak aku cara mikirnya piye. Gitu loh. Makanya dalam bahas keluarga ini jangan menyerahkan pada pendapat manusia, maka akan berbeda-beda pendapatnya. Serahkan aja kepada Allah. Nah, saya ketemu jawabannya itu di surat Az-Zumar ayat 15 ini. Coba perhatikan. Qul innal khasirina, katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal husranul mubin, ketahuilah itulah kerugian yang nyata, kerugian yang sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada kita, kepada manusia, qul, katakanlah Muhammad. Apa yang harus dikatakan Muhammad? Innal khasirina, sesungguhnya orang yang rugi itu. Siapakah orang yang rugi itu? Al khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yaitu orang yang merugikan diri dan keluarganya pada hari kiamat. Yang dimaksud merugikan diri dan keluarga pada hari kiamat adalah di sini tafarraqu fala iltiqa lahum abadan. Mereka tercerai-berai dan tidak bisa berkumpul. Maknanya adalah mereka masuk neraka. Jadi baik nanti mereka masuk neraka semua, bapak, ibu, anak semuanya masuk neraka, atau sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Jadi bapak ibunya masuk surga karena suka pengajian, anaknya masuk neraka karena suka pacaran. Udah, itu rugi. Jadi besok pada hari kiamat ketika satu keluarga itu tidak bisa kumpul, itu disebut rugi. Mau di dunianya punya mobil bagus, mau punya rumah bagus, kalau nanti setelah mati tidak kumpul di satu tempat namanya surga, itu rugi. Versi Al-Quran. Perhatikan ayat pendukungnya, surat Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang-orang yang menjadi penghuni neraka dengan orang-orang yang menjadi penghuni surga. Orang yang menjadi penghuni surga itulah orang yang beruntung. Jadi rugi itu kalau masuk neraka, untung itu kalau menjadi penghuni surga. Itu kalau kita lihat dari nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kalau ada bapak-bapak yang pergi meninggalkan rumah, tidak bisa ngeteh bareng setiap hari, yang tidak bisa makan bareng tiap hari, itu beruntung kalau dengan itu dia bisa memasukkan keluarganya ke surga. Tapi kalau dengan apa yang lakukan ini ternyata hanya membuat mereka di dunianya nggak bisa ketemu tiap hari, tapi masuk mati juga akhirnya tidak bisa masuk surga bareng-bareng, itu keluarga yang rugi. Jadi kalau cuma ngasih makan, ngasih minum, belikan pakaian, belikan obat buat berobat gitu ya, itu sebenarnya adalah kenikmatan-kenikmatan sifatnya sementara, tapi menyelamatkan keluarga dari api neraka itu yang kenikmat selama-lamanya. Jadi sekarang Anda harus punya gambaran bahwa menikah itu dianggap beruntung kalau membawa ke surga. Mosok Naisyatul Aisyah nanti ketemu wong lanang sing ora salat. Saya ketemu perempuan-perempuan berjilbab ikut ngaji tapi suaminya nggak salat, itu saya ketemu. Kok bisa? Mosok wis ngaji yang aneh itu Aisyah nanti
menikahnya dengan laki-laki yang ratau pengajian, yang penting wis mapan omahe. Mbak, kowe arep digonyang swarga apa berarep dilemokke? Ini pernikahan bukan peternakan. Jadi tujuan akhirnya itu masuk surga, bukan sekedar gemuk akhirnya dilemparkan ke neraka. Jadi perempuan-perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak sholat, tidak mudeng agama itu minta digemukkan, bukan minta diselamatkan dari api neraka. Karena laki-laki yang tidak sholat dan tidak ngerti agama nggak mungkin bisa menyelamatkan Anda dari neraka, itu nggak mungkin. Dia saja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Coba perhatikan surat At-Tur ayat 21. Waladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atum dzurriyyatum biimanin, yang anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan menggabungkan anak cucu mereka dengan mereka, kakek neneknya yang beriman itu. Di sini keterangannya adalah anal mu'minina, sesungguhnya orang-orang beriman itu idza tabas dzurriyyatuhum fil iman, yang anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, hukum Allah akan menghubungkan mereka biabaihim, anak cucu mereka itu dengan kakek-kakek mereka fil manzilah, di satu posisi, satu tempat, wa ilam ya belughu amalau, meskipun amal mereka tidak sampai. Jadi maksudnya begini, istri, suami, kemudian anak itu bisa jadi masuk surga, tapi di awal-awal itu masuk surganya tidak sama. Karena amalnya beda-beda, bapaknya nilainya paling tinggi, ibunya di tengah-tengah, anaknya di paling bawah. Tapi pada suatu saat nanti Allah akan mengumpulkan mereka di satu tempat agar hati mereka merasa tenang karena dikumpulkan dalam satu keluarga. Jadi kalau orang masuk surga itu meskipun pada awalnya tidak satu tempat, besok akan dikumpulkan di satu tempat. Tapi kalau orang masuk neraka, selamanya tidak akan pernah berkumpul satu tempat. Tadi sudah saya katakan, berkeluarga itu artinya berkumpul. Ngeteh bareng itu nek didampingi suami tersayang itu enak, dipijeti, dipeluk, disuapi, dibelai-belai. Sing rum nikah coba baper. Nah, bayangkan ini berlanjut terus sampai di surga nanti gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya kan bagaimana kita bisa menjalani hari-hari di dalam pernikahan itu, dalam membentuk keluarga kita yang samara agar bisa masuk surga itu gimana? Perhatikan firman Allah surat Al-Mulk ayat 10. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu di dunia mau mendengar dan mau berpikir, tentulah kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang membuat orang akhirnya menjadi penghuni neraka sa'ir itu ada dua. Satu nggak mau mendengar, dua nggak mau berpikir. Maka penduduk neraka mengatakan lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu di dunia kami mau mendengar dan kamu mau berpikir, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Berarti yang menyebabkan kami menjadi penghuni neraka itu dulu di dunia tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Berapa banyak orang menikah tapi nggak pernah dengar ayat ku anfusakum walikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketemunya orang yang pengajian, yang pasar malam, tontonannya tong setan. Habis itu nikah, orang anggo tausiah, enenge apa? Ngundang campur sari, sing lagune wis saru, tali kotang rondo kempling. Habis nikah daftar jadi transmigran, terus pergi ke Sumatera, ada masuk ke hutan dikasih rumah dari papan, kemudian dia bekerja mungkin di perkebunan karet atau kopi atau apa, kelapa sawit, saya nggak ngerti. Nanti begitu dia sudah panen, rumahnya yang dari papan diganti tembok, udah panen beli mobil, sudah panen ke kota makan enak sama belikan baju baru. Dia merasa sudah jadi suami yang baik ketika itu. Karena selama hidup dia nggak pernah mendengar yang terbaik itu yang bisa menyelamatkan keluarganya dari api neraka itu, dia nggak pernah dengar ayat itu. Yakin aja, ada orang yang sampai mati nggak mendengar ayat ku anfusakum walikum nar. Nggak mau dengar. Sedangkan yang mau mendengar, hari ini jangan mendengar dari saya, nanti sampai di rumah mikir atau tidak. Dilamar laki-laki rasolat, rapopo kok tak dongake bendino. Saya ketemu perempuan yang sudah 15 tahun suaminya tetap gak sholat, ndonga murah kanggo. Judulnya apa? Sok solehah. Oh, genah ra sholat kok belum dadi bojone lho.
Yang mau dadi anggotanya Syatul Aisyah kayak apa artinya? Mulane akhirnya apa? Tidak dikabulkan Allah. Anak sudah 3, suami tetap gak sholat. Bingung datang ke tempat saya. Mau cerai sudah terlanjur 3 orang anaknya kayak rupanya pada bapak kabeh. Ya bercerai ngopo? Nyawang bedino tetep. Neng nek diteruske kok bededek nganti dia anak telu durung sholat, pernikahan sudah 15 tahun. Ya saya cuma senyum. Kenapa? Wong dulu was nikah jadi bapak boe ya wis ora setuju. Jangan nikah sama itu nekat. Nah, dia cuma berpikir nanti tak doakan tiap hari mudah-mudahan dapat hidayah. Tiba hidayah gur mampir ngarep omah ra mampir. Hidayah gur liwat ngarep omah ra mampir. Jadi 15 tahun ini tetap ra entuk hidayah. Itu endang gitu. Jadi yang menyebabkan masuk neraka itu apa? Tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Oke, jenengan sekarang sudah mendengar. Nanti pulang dari sini dengan gelem mikir apa enggak? Yang saya cari itu laki-laki yang bisa membawa ke surga. Pikiran itu harus Anda tanamkan dalam diri. Jadi kalau ada laki-laki yang nanti melamar tanda-tanda membawa Anda ke surga, enggak usah diterima. Mending sendiri tapi dekat sama Allah daripada untuk bojo patung bedino. Yakin. Yakin. Tidak selalu yang menikah itu lebih baik daripada yang bujang, tidak selalu. Tapi nek dapat laki-laki tampan, mapan, kemudian beriman, ilmunya banyak, baik hati tidak sombong dan rajin menampung, ya jangan ditolak gitu loh. Nah, bagaimana agar masuk surga bersama keluarga tadi yang meskipun pada awalnya tidak sama posisinya tapi suatu saat akan disamakan oleh Allah tadi, bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana caranya agar keinginan masuk surga itu menjadi keinginan semua anggota keluarga. Piye carane? Ayo kita merendah keluarga menuju ke surga. Itu adalah keinginan semua anggota keluarga. Bapak ya pengen masuk surga, ibu ya pengen masuk surga, anak-anaknya pengen masuk surga. Itu piye carane? Karena kalau tidak mesti padu bendino. Jangankan kok kita yang bukan siapa-siapa. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu dengan istrinya akhirnya bertengkar. Itu gara-gara suaminya ngajak beriman kepada Allah, istrinya tidak. Jadi istrinya Nuh dan Lut itu tidak beriman kepada suaminya. Padahal sebelum jadi nabi, mereka keluarganya baik-baik saja. Jadi Nuh dan Lut itu menikah itu belum jadi nabi. Nah ketika itu rumah tangganya baik-baik saja. Buktinya apa? Nuh punya 4 orang anak. Lut punya 2 orang anak. Tapi ketika belum menjadi nabi, ukuran kesenangan kan duniawi, wong rung iman kepada Allah kok. Maka ketika perempuan dan laki-laki menikah tidak beriman, mesti kan sing dipikir gawe omah, tuku mobil, jalan-jalan, kulineran, baju baru, tas baru. Tapi ketika menjadi nabi, mengatakan ada surga dan neraka, bukan itu lagi. Tas anyar, nek colongan ya apa gunanya? Rumah bagus nek ditulisi di sita KPK ya ora iso metu nemoni tangga. Sekarang setelah beriman bukan itu lagi yang saya harapkan, tetapi harta yang halal, bukan sekedar harta. Pagi hari adzan subuh suami nggak sholat itu nyangati bededek bagi orang beriman. Yang tidak ya rapopo, sementing didin tunggu pergi yang tawangu piknik, yo tidak beriman. Tapi kalau beriman jelas berbeda. Nah, bagaimana caranya agar semua anggota keluarga berkeinginan terhadap surga ini, masuk surga ini, yaitu mengimankan mereka kepada hari akhir. Jadi gimana caranya agar anggota keluarga kita semuanya itu percaya surga neraka itu ada. Lawang kita judulnya merendah keluarga sama menuju taman surga, nek ra percaya surga kiene ya percuma. Maka begini, Nabi Muhammad ketika berdakwah tentang Islam itu sampai 12 tahun belum mengajarkan sholat. Sholat itu baru diwajibkan kepada umat Islam setelah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad ditinggal mati Khadijah, istri beliau dan paman beliau Abu Thalib, dan itu membuat beliau kaget karena 2 orang ini yang menjadi pilar dakwah Nabi. Yang satu pelindung Nabi secara sosial. Misalnya Anda mau copos postingannya Abu Janda, kalau yo semak nyelke tenan to yo. Tapi mbok lapor ke yang polisi yang piro-piro tetap ora ditangkap atau ora diproses. Ada yang melindungi kan? Gitu loh. Artinya zaman itu Nabi Muhammad itu berdakwah, banyak yang nggak suka. Tapi Abu Thalib masih hidup. Itu kalau nggak suka harus ngadepi Abu Thalib ini. Akhirnya selama Abu Thalib masih hidup, Nabi Muhammad itu nggak pernah yang namanya dipukuli orang, yang namanya dimaki-maki orang. Karena Abu Thalib pasang badan. Nah sekarang meninggal.
Khadijah itu donatur. Dananya dipakai untuk mendanai dakwah Nabi dan itu juga meninggal. Selisihnya nggak lama, cuma 3 bulan. Itu membuat Nabi sangat shock. Setelah itu Nabi merasa terancam. Oh berarti saya di Mekah ini sudah tidak aman. Maka Nabi berjalan 60 kilo ke daerah namanya Taif untuk berdakwah. Kalau nanti di sana menerima Islam, Nabi akan memindahkan umat Islam di Mekah ke Taif ini sebelum nanti Allah memberi kota Madinah untuk jadi tempat hijrah. Ternyata begitu sampai di Taif, Nabi juga ditolak. Jadi secara moral itu Nabi sedang jatuh. Maka untuk menaikkan spirit Nabi, Allah memberikan peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah setelah Isra Mi'raj itu terjadi, Nabi diperintahkan untuk mengajarkan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu setelah Nabi berdakwah 12 tahun baru diperintahkan. 3 tahun kemudian baru perintah puasa Ramadan dan 6 tahun kemudian baru ada perintah untuk haji. Jadi sampai 12 tahun umat Islam itu belum diajari sholat, puasa, zakat, haji. Belum. Nah terus yang diajarkan apa? Ini riwayatnya ini. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Inna manazala awwala manazala suratun minal mufassal fi hadhil jannah wan nar." Sesungguhnya yang pertama kali diturunkan adalah surat-surat mufassal, surat-surat pendek yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Jadi selama 12 tahun itu sholat belum, puasa belum, zakat belum, tapi Nabi mengatakan surga itu ada, neraka itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Selama 12 tahun. Sampai para sahabat itu yakin betul surga itu ada, neraka itu ada. Setelah yakin itu disuruh puasa gampang, disuruh zakat gampang, disuruh tidak minuman keras itu gampang karena keyakinan kepada akhiratnya kuat. Tapi nek keyakinan kepada akhiratnya belum kuat kok nganggo kerudung, akhirnya hamil sebelum nikah ya kerudungan, sing korupsi ya kerudungan, sing digerebek bojone polisi ku ya kerudungan. Kenapa? Karena mereka berudung itu bukan karena tak yakin surga neraka, mungkin karena rambutnya berketombe atau karena rambutnya beruban atau mungkin jarang-jarang. Akhirnya nganggo kerudung wae. Toh dalam kerudung itu ra jongkatan ya ora ketok. Ayo ngaku sapa sing mau rene jane rung jongkatan. Nah, artinya kalau enggak jongkatan kerudung kan tertutup. Jadi jangan mengira semua orang berudung itu solehah. Anda salah. Maka yang pertama sebelum disuruh sholat, suruh yakin dulu surga itu ada, neraka itu ada. Lah kalau sekarang suami istri itu semuanya yakin surga neraka itu ada, anak itu yakin surga neraka ada, masalah rumah tangga rampung nunda. Masalah baju baru lebaran saja rampung dengan surga dan neraka. Kok bisa? Jadi dulu ada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Pada suatu hari dia menemukan putrinya sedang menangis. Kemudian dia bertanya, "Lah kenapa kamu menangis?" "Ayah, teman-temanku sudah punya baju baru untuk lebaran, sedangkan aku putri khalifah tapi belum punya baju baru buat lebaran." Namanya anak kecil, itu kalau lihat-lihat teman-temannya punya terus dia nggak punya itu nangis, pengen. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz berkata, "Wis, kamu tinggal di sini. Ayah akan mencari uang agar kamu bisa membeli baju baru buat lebaran." Akhirnya Umar bin Abdul Aziz mendatangi Baitul Mal, kantor kas negara. Terus ngomong, "Bisa saya mendapatkan uang untuk membelikan baju baru buat lebaran anak saya?" "Uang yang mana Amirul Mukminin?" Ternyata nggak punya rekening. "Yang mana uang yang mau diambil yang mana?" "Gaji saya bulan depan." Berarti saya ngarani kasbon. "Bisa nggak saya kasbon?" Jadi saya minta uang sekarang tapi untuk gaji saya bulan depan. Kata petugasnya, "La mani awalakin bisyartin." Ndak apa-apa, tidak ada halangan. Syaratnya cuma satu kok. Ya Allah, syaratnya kursiji nyenengkeh nganggo ha. Lah saiki nek wong Karanganyar syaratnya pitu dilakoni kok, fotokopi KTP, foto KTP pasangan, foto PKK, fotokopi apa rekening terakhir, bersedia disurvei, surat tanda tangan menyetujui pasangan. Pitu disetujui kok. Iki gur siji lho syaratnya. Syaratnya apa? Satu itu. Anda menjamin masih hidup sampai bulan depan. Lah kan yang Anda ambil kan jadi bulan depan.
Nanti nek ternyata nggak sampai bulan depan jenengan meninggal dunia, itu bukan gaji, itu duit layatan. Justru karena syaratnya cuma satu ini, Umar bin Abdul Aziz tidak siap. Saya nggak bisa menjamin sampai bulan depan masih hidup, itu saya nggak bisa menjamin. Akhirnya kok nggak jadi. Nah karena nggak jadi itulah kemudian pulang ke rumah, ketemu anak-anaknya sudah nunggu, wis bayangke tuh kelambiannya gue badan. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil SD apa SMP, dibelikan ibu saya baju baru dari Klewer. Saat durunge badan tak anggo terus metu nyang dalan pamer karo wong-wong, lho kelambiku badan sampe niki. Begitu lihat bapaknya datang, tangannya nggak bawa apa-apa. Mereka paham, berarti tidak dapat duit. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz cerita kenapa tidak membawa uang, karena syaratnya berat, harus menjamin masih hidup sampai bulan depan. Kemudian dia mengatakan begini, kalau kalian masih tetap pengen dibelikan baju baru, berarti kalian telah membuat bapakmu susah. Karena seorang bapak nek dipaksa-paksa tetap memenuhi keinginan anak padahal nggak punya uang, itu nanti jadi jahat. Percayalah, yang merampok, mencuri, pembegal, sampai koruptor, itu jane gur pengen ketok gagah di depan anak, istri dan mertua yang suka banding-bandingkan dengan menantu lainnya. Cuma pengen kelihatan gagah aja. Istrinya pengen beli tas bahan, belikan, pengen ke luar negeri dibelikan. Lupa kalau nggak mampu, akhirnya dipakai itu buat memenuhi itu uang negara, namanya korupsi. Jadi orang berbuat jahat itu hanya karena ingin tampak gagah di depan keluarganya kok aslinya. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau kalian tetap pengen dibelikan baju baru, maka kalian telah membuat bapak kalian itu susah. Tapi kalau kalian pengen masuk surga bersama bapak, maka tahun ini kita tidak memakai baju baru buat lebaran. Apa jawab anak-anaknya? Ayah, kami pengen masuk surga bersama ayah, karena itu tidak apa-apa. Tahun ini kita memakai baju yang tidak baru lagi. Loh, urusan kelambiannya loh rampung, goro-goro percaya karo swarga. Kowe nek tetep kon kok ke kelambiannya ra kurang dedet aku nyolong, kowe ndek kelambiannya badan nek bapak mlebu neraka lho le. Nek kowe pengen mlebu surga sa kelambiannya ra apa-apa. Ku jaman kuwi lagune Dia Ananda rong enek baju baru, alhamdulillah tidak. Betul. Jadi coba Anda pengen masuk surga, suami tidak. Ya Allah, dibangun ke sholat subuh lemare padu. Anda pengen masuk surga, anak tidak, masalah. Makanya dulu Rasulullah pertama kali yang diajarkan bagaimana agar para sahabat itu yakin dulu surga itu ada, karena itu modal awal. Pengen masuk surga, merendah keluarga sama menuju taman surga, nek ora percaya surga itu ada dan tidak ingin masuk ke sana, ya percuma. Maka ketika membahas tentang masuk surga bersama keluarga itu, ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhannas, wahai manusia, bukan, tapi yang beriman saja yang dipanggil Allah. Artinya apa? Membicarakan tentang surga neraka itu hanya bisa terjadi di kalangan orang beriman, kalau tidak nggak bisa. Ku anfusakum, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Itu siapa? Orang beriman. Bagaimana cara menjaga keluarga dari api neraka itu adalah hakun alal muslim ayu alima ahlau min urobatihi wa imaihi wa abidi ma faradallahu alaihim wa manahum Allahu anhum. SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar mengucapkan terima kasih atas bantuan hibah COE dan dalam bidang hospitality dan pada jurusan tata boga yang terdiri atas gedung, peralatan, dan pembelajaran. Dari bantuan tersebut diharapkan meningkatkan mutu SMK yang sesuai dengan IPK. Gedung yang representatif menjadikan anak dalam praktek lebih merasa nyaman. Peralatan dapur yang lengkap sesuai dengan IPK menjadikan anak dapat praktek sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh IPK atau memenuhi link and match.
bantuan yang sudah kami dapatkan adalah yang pertama, ruang praktek atau gedung praktek yang sangat memadai. Yang kedua, segala peralatan praktek yang sesuai dengan IDUK. Yang ketiga adalah pengembangan program pembelajaran. Yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum dengan IDUK. Yang kedua, anak-anak peserta didik bisa PKL di IDUK. Yang ketiga, guru pun bisa magang di IDUK. Kami mendapatkan banyak informasi, banyak pengetahuan langsung dengan praktek di dunia industri, di hotel-hotel. Yang keempat, anak-anak diberi kesempatan untuk menjalankan uji sertifikasi kompetensi. Yang kelima adalah anak-anak bisa mengembangkan diri dengan berbagai peralatan, berbagai ruang praktek yang sesuai dengan IDUK. Terima kasih kepada Direktorat SMK. Wajib bagi seorang laki-laki dalam keluarga untuk mengajarkan kepada keluarganya, termasuk kerabatnya, pembantunya, laki-laki maupun perempuan, hal-hal yang diwajibkan Allah dan yang dilarang oleh Allah. Jadi membawa keluarga menuju surga itu intinya mengajarkan kepada keluarga apa yang diwajibkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Jadi ini pertama, agar kita bisa masuk surga bersama keluarga, yang pertama jadikan masuk surga itu keinginan seluruh anggota keluarga. Nah, Anda yang belum menikah berarti cari suami-suami yang mewacanakan ingin masuk surga. Kalau Anda sudah menikah berarti besok ngomong dengan pasangan Anda tentang surga neraka juga. Jangan ngomong tentang duit yang kurang terus, nanti jadi mata gelap. Saya pengen tampil lagi perempuan yang ketika pagi hari melepas suaminya pergi ke kantor. Dek, tak mangkat yang kantor sih. Iya mas, silahkan. Tapi hati-hati mas, cari yang halal. Ingat mas, sebelum menikah dengan kamu aku udah biasa puasa Senin Kemis. Jadi kalau lapar itu udah biasa. Tapi kalau kenyang dengan uang haram saya nggak sanggup ya. Jangan cari uang yang haram. Saya rindu perempuan-perempuan yang melepas suaminya pergi kantor dengan begitu. Ora, assalamualaikum, aku tak mangkat kerja ya dek. Waalaikumsalam. Golek dek sing tenanan, nek ra ndek rasa mulih. Wes ngene rupane rapate ayu, nganyelke ora? Gitu. Nganyelke tenan. Ini yang pertama, ya. Jadi menjadikan keinginan untuk masuk surga menjadi keinginan seluruh keluarga. Yang kedua adalah miliki ilmu yang mencukupi. Kenapa? Karena orang masuk surga dan orang masuk neraka itu hanya karena beda yang dipilih. Adzan subuh, yang satu memilih bangun kemudian mengerjakan sholat, yang satu milih tetap tidur. Kan cuma beda pilihan. Kadang-kadang pilihannya tampak mirip tapi hasilnya beda. Tampak mirip tapi hasilnya beda. Coba dengarkan kalimat saya, ibu-ibu dan mbak-mbak. Tidur dengan suami masuk surga, tidur dengan suami orang masuk neraka, pada suaminya juga orang. Ya, Pak. Tidur dengan suami masuk surga, tidur dengan suami orang masuk neraka, padahal suaminya juga orang. Adegannya podo loh, turu loh, karo bojo loh, gur bojone dhewe apa bojone wong, padahal bojone dhewe ya wong gitu loh. Jadi akhirnya orang yang masuk surga itu karena apa? Tepat memilih pilihan-pilihan yang tepat. Yang masuk neraka itu apa? Tidak tepat memilih. Nah, dari mana Anda tahu ini tepat atau tidak tepat? Ya ilmu lah. Ya ilmu. Ilmu itu menjadi referensi tindakan. Anda mau melakukan apa? Kalau tidak ada ilmunya, Anda tidak punya niat. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat, tapi niat tergantung ilmu. Anda tidak akan meniatkan yang Anda tidak tahu. Jadi kalau kita pengen merendah keluarga sama dengan surga, berarti anggota keluarga kita harus tahu ini yang harus dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa. Tadi pagi sebelum saya kesini ada yang konsultasi, itu ibu-ibu yang menderita dalam 17 tahun pernikahan suaminya tidak mengambil keputusan. Suaminya kalau ngambil keputusan itu nanya dulu sama Mbak Yunya. Dia sebagai istri merasa menderita, kenapa suami saya kalau ngambil keputusan itu sukanya terlambat, harus konsultasi sama Mbak Yunya. Saya ketemu sama perempuan-perempuan yang ternyata menderita ketika punya suami tidak bisa memberikan pengarahan, tidak bisa menjelaskan, dek kamu lakukan ini agar masuk surga, dek kamu tidak boleh melakukan itu agar kamu tidak masuk neraka.
Anda dibiarkan, tapi begitu Anda ketahuan melakukan satu perbuatan disalahkan. Wah, abot rasanya. Bagi yang belum menikah belum bayangkan, yang sudah menikah punya suami yang tidak cepat ngambil keputusan, itu membuat kita tidak nyaman berkeluarga. Lah yang nengok saya jenengan kok ya. Lah iya makanya. Jadi saya bilang tadi sama ibu itu, Bu, tidak banyak loh orang menyadari bahwa duwe wong lenang bagus kaya ngopo ning kono eneng masalah ra iso mutus iki nganyelke. Kowe sing iso ngrasake sing wis dadi bebojoan, sing nom-nom ki rung mudeng nyawamu kena bagus tok langsung gelem ngono wae. Tibake ku dadi bojo ngah-ngoh ra mudeng apa-apa, wayahe ditagih utang malah mlayu tumburin jenengan sing kon ngadepi, rasakno ngono nek bojo yang ngono. Betul, nanti kalau Anda sudah menikah yang Anda butuhkan laki-laki yang cepat mengambil keputusan dan menghadapi masalah, bukan sekedar pamer wajah tampan, ra penting. Apa meneh wis ra bagus, ra iso mutuske Allahu Akbar gitu. Betul. Maka dalam Islam salah satu tanda kebaikan itu apa? Memahami ilmu agama seperti hadis ini. Man yuridil bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan menjadi baik, maka Allah akan membuat dia paham agama. Karena memahami agama berarti menjadi tahu yang harus dilakukan mana, yang tidak boleh dilakukan mana. Intinya masuk surga itu melakukan hal yang benar. Intinya orang masuk neraka karena melakukan hal yang tidak benar. Lah kapan Anda tahu ini benar atau tidak benar kalau Anda tidak punya ilmunya? Sederhana. Kemarin saya didatangi sepasang suami istri yang menikah karena sama-sama saling mencintai. Saking cintanya sampai yang perempuan itu dari Kristen akhirnya menjadi mu'alaf. Suaminya memang putih ganteng gitu. Menurut saya kalau namanya nikah saling mencintai itu ya harusnya rumah tangganya baik-baik saja. Nah, kemarin datang ke tempat saya konsultasi karena rumah tangganya bermasalah. Itu yang saling mencintai sampai yang satu jadi mu'alaf. Saya tanya, kenapa kalian ada masalah? Si suami cerita, gini Ustaz, saya itu jengkel sama istri, kalau saya sedang marah sama istri saya itu cuma diem toh. Saya pulang, dia nggak nanggapi, saya ajak ngomong, dia diem, saya dekati, dia menghindar pergi. Kan saya jadi jengkel Ustaz. Bukankah istri yang solehah itu adalah istri yang jika dipandang menyenangkan, jika diperintah mentaati, dan jika ditinggal pergi menjaga kehormatan diri? Saya bilang sama ibu, Bu, kenapa Anda kok diajak suami diem sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, kenapa? Lah habisnya suami saya bikin jengkel, saya marah dong Ustaz. Daripada nanti kalau suami saya marah, ngajak ngomong saya salah ngomong, mending saya diam. Bener menurutmu Yu? Ya menurut dia benar. Menurut Islam tidak benar. Saya bilang, Bu, makanya kalau jadi mu'alaf yang benar. Jangan cuma baca Quran sama sholat merasa sudah menjadi muslimah. Dalam Islam itu ada loh Bu, ngenengke podo-podo wong Islam itu ora entuk punjul ketelung dino. Mendiamkan sesama umat Islam tidak lebih dari 3 hari. Apalagi suami, nek bisa jangan mendiamkan. Sesakit-sakitnya itu kalau suami pulang disambut. Nanti enggak pulang kamu juga nangis paling gitu ya. Disambut. Yo piye carane senyum meskipun jengkel dalam hati. Yo abot Ustaz, yo abot, mulane ganjarane swarga, nek enteng ganjarane kipas angin, ngerti ora? Mulane ya apa? Pengen swarga ora gelem abot-abotan. Ya Ustaz. Pak, jenengan ya salah. Loh salah saya di mana Ustaz? Sing jenenge istri solehah itu jika dipandang menyenangkan, jika diperintah mentaati, jika ditinggal pergi menjaga kehormatan diri, itu adalah kriteria istri solehah ideal. Jadi laki-laki menikahi perempuan, robahlah perempuan menjadi ideal seperti itu. Kalau diperintah mentaati, kalau dipandang menyenangkan, ditinggal pergi menjaga kehormatan diri, itu tugasnya laki-laki merubah menjadi seperti itu. Diajak dialog, dibelikan buku, ditunjukkan video-video ceramah, dijak pengajian. Ora gur langsung, kowe kira solehah, aku mulai kowe gur meneng tok, merengut ra solehah. Ora ngono. Jadi itu tugasnya jangan merubah, apalagi istri Anda mu'alaf. Dia nggak ngerti bagaimana menjadi istri solehah. Wong di agama yang lama tidak ada aturan seperti itu. Orang tuanya juga nggak memberi contoh orang tua yang baik.
Tak kandhani ya Mas. Sing wiwit lahir di keluarga Muhammadiyah jenenge Islam. Sekolah SD SMP SMA Muhammadiyah. Kuwi nek lagi jengkel karo bojone ra gelem ngomong kuwi eneng kok. Wong ya melu pengajian saiki kok. Apa meneh bojomu sing mualaf sing wiwit lahir Islam lho nek lagi jengkel karo bojone ra ngomong eneng kok. Lho ngaku sapa hadiahe apa kipas angin apa? Gitu. Jadi kalau Anda nanti tidak memiliki ilmu, Anda akan meremehkan persoalan-persoalan berkaitan dengan surga dan neraka, akan meremehkan. Padahal, maaf, Rasul sampai mengatakan madunya fil akhirah ila mithlu ma yaj'alu ahadum fil yam ma yaj'alu ahadum isbam fil yam falyandur bima dayarji. Dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Tapi kalau mau dibandingkan, itu seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke dalam laut kemudian menarik kembali. Lihatlah apa yang dia bawa. Jadi kalau jari kita masukkan ke laut kemudian kita tarik, air yang ikut di jari kita itu adalah dunia, laut sisanya itu akhir. Tidak seimbang. Tapi kalau orang yang tidak ngerti ilmunya ya menganggap sepele. Coba Anda mendengarkan hadis rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu nek ora beriman ora mungkin percaya. Gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita nanti bisa merendah bersama-sama jalan menuju surga itu namanya sabar. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'mau kebadar. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Dan para malaikat masuk ke dalam surga dari semua pintu kemudian berkata selamat, salam alaikum atas kalian wahai penduduk surga, bima sobartum karena kesabaran kalian, fani manu kebadar. Ini adalah tempat yang paling baik yaitu surga. Di sini dikatakan salamun alaikum bima sobartum, selamat kalian telah masuk surga karena kesabaran kalian dulu. Jadi nanti kalau kita ingin merendah rumah tangga kita menuju surga itu harus siap sabar. Kenapa? Satu, karena panjangnya perjalanan. Jadi saiki jenengan dapat materi dari saya merendah keluarga menuju surga, mungkin nganti seminggu sesasi cek kelingan, setahun 2 tahun kelingan, setahun 2 tahun lagi mungkin Anda sudah lupa. Sekarang yang belum nikah pengen sampai rumah nanti, ya Allah aku pengen dapat suami yang memimpin kamu saya ke surga. Engkau 5 tahun ngomong aku ya ora munafik, aku ora butuh rok bagus tok, aku ya butuh duit oke, mungkin ngomong ngono. Jadi menjaga agar tetap berkomitmen saya berkeluarga untuk masuk surga itu ternyata harus sabar sampai nanti terjadi satu zaman yang kata Rasul yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran yumsi mu'minan wa yumsi kafiran. Sampai nanti terjadi satu zaman yang kata Rasul paginya beriman sorenya sudah kafir, sorenya beriman paginya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udina bi'aradil minad dunya, karena menjual agama untuk menikmati dunia. Jadi nanti urusan dunia itu membuat orang jadi lupa agama. Sekarang Anda bisa lihat orang-orang dulu kita kenal sebagai ustadz barang terkenal itu saya ngomongnya jadi melenco. Gara-gara dikasih jabatan, gara-gara dikasih posisi itu jadi omongannya jadi nggak bener lagi. Ya. Terus ada namanya hukuman yang ditunda. Jadi jenengan harus percaya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa ma ya'mal mithqala dzarratin yarahu. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik meskipun 1 dzarrah akan melihat hasilnya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk akan melihat hasilnya. Tapi kadang-kadang hasilnya itu ditunda oleh Allah, bukan sekarang. Misalnya begini, jenengan ngerti orang yang preman itu jelek, orang yang jadi takmir masjid itu baik. Lah kok eneng pilihan kepala desa, sing siji preman, sing siji kepala desane calone takmir masjid, sing kepilih kok malah sing preman. Itu nenengan nek ora wong kuat imane ora sabar. Kok ngene ya jarene ustad kae preman ki elek. Lah kok nyang desaku malah sing dipilih dadi kepala desa malah sing preman. Mergo ngaplopi 50.000. Anda nanti sampai di rumah, di kantor, ada teman Anda yang selingkuh. Katanya selingkuh itu jelek. Kalau sudah punya suami istri malah dirajam, dilipari batu sampai mati.
Tapi kok di kantorku sing selingkuh malah dinaikkan jabatannya. Itu nek jenengan orang iman itu bisa tergoda karena itu. Tidak mungkin salah firman Allah. Yang melakukan perbuatan baik meskipun satu darah akan melihat hasilnya, yang berbuatan buruk satu darah juga melihat hasilnya. Cuma tidak selalunya hari ini. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jaul Kafi mengatakan hahuna nuqtatun daqiqatun yaklatu fiya katsiru minan nas fi amri dzambi annahum la yarawna ta'dhiru fil hal. Ada salah faham yang samar yang tidak banyak orang faham dalam masalah dosa, yaitu ketika mereka melihat tidak ada hukuman secara langsung. Lah nek wong zina kuwi mulih langsung kena penyakit kelamin, rene wong zina. Nek wong nyolong kuwi langsung ketangkap dipotong tangane, itu ndak ada orang yang nyolong. Nek wong ngapusi irunge dawa kaya Pinocchio, oh TV sini Pinocchio kabeh. Gitu. Nek orang yang mabuk sampai rumah muntah darah, nggak ada orang yang mabuk. Kenapa maksiat merajalela? Karena yang bermaksiat itu tidak langsung dihukum Allah. Nah itu yang membuat orang beriman harus sabar. Melihat fenomena seperti harus yakin, itu tetap elek. Desa ku elek, soalnya sing dadi pimpinan ki wong mak preman titik, orang mergo dipilih orang banyak berarti itu orang baik. Matanya Pak yang menyukai orang banyak. Itu logikanya orang liberal. Loh nyatanya saiki berkuasa. Loh kan urip ora gur saiki, sesuk tunggu aja 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi kemudian? Makanya Pak, menjadi orang yang ingin masuk surga itu harus sabar. Lah sekarang sabarnya rada abot. Kenapa? Ora gur jenengan tok ngajak bojo sabar, ngajak anak sabar, kita tambah abot. Nek jenengan tok sabar mungkin iso. Tapi nek memajak istri juga ikut sabar, suami juga ikut sabar, anak ikut sabar, itu tidak mudah. Tapi jelasnya mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya kalian masuk surga karena kesabaran kalian dulu. Jadi 3 poin itu ya. 1 punya keyakinan yang kuat, surga itu ada, neraka ada, sampai semua keluarga pengen masuk ke sana. 2 punya ilmu yang cukup karena untuk membimbing perbuatan kita setiap hari, mana yang dilakukan dan mana yang tidak. Yang ketiga, kalau yang dilakukan itu ternyata menurut kita masuk surga tapi kok tidak populer. Maksudnya tidak populer itu kok sing lain tak kaya ngene gur sithik. Anda jangan terpengaruh, itu disitu butuh kesabaran. Perbuatan-perbuatan ahli surga itu sekarang tidak populer, di zaman sekarang itu nggak populer, tidak banyak yang melakukan. Wallahu a'lam. Mungkin itu 45 menit lebih beberapa menit gitu ya. Mungkin sampai jam 3 ada beberapa menit untuk tanya jawab, karena nanti saya juga nggak bisa lanjut. Insya Allah nanti saya jam 4 itu ada talk show tentang kuliah pranikah. Yang mengikuti saya boleh gitu ya, mobil saya masih kosong, tapi nanti saya nggak bisa ngantar pulang gitu. Jadi habis ini nanti saya ada acara kuliah pranikah di satu kafe di Solo. Acaranya ngobrol santai, tapi kita tiap bulan ketemu untuk bahas tentang persiapan sebelum menikah, ilmunya apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya kembalikan dulu kepada moderator, mungkin bisa menjembatani adanya tanya jawab. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, ilmu yang sangat luar biasa, Masya Allah. 3 penanya, langsung saja karena Ustadz juga ada agenda. 3 penanya, tenang saja, ada hadiah menanti di depan. Kita siapkan dari pimpinan daerah Nasyatul Aisyah. Monggo, siapa yang mau bertanya? Atau justru kalau tidak bertanya itu sudah paham Ustadz? Alhamdulillah, justru berarti apa yang disampaikan Ustadz itu ada? Oh nggih. Bu Swasti, mic-nya Bu. Yang bertanya berdiri. Langsung saja untuk poin pertanyaannya. Begini Ustadz, kebetulan saya juga seorang istri yang alhamdulillah juga membantu perekonomian dalam keluarga. Yang ingin saya tanyakan, apabila saya membantu suami itu kewajiban-kewajiban apa yang harus saya lakukan agar tetap harus bisa menjaga dalam keluarga? Karena begini Ustaz, ketika saya bekerja terkadang kan sibuk, itu suami terkadang
juga agak gimana gitu Ustaz. Nah itu sebenarnya saya juga menyadari bahwa sebenarnya kewajiban saya bukan untuk mencari nafkah gitu. Nah untuk menjaga keharmonisan keluarga di dalam komunikasi dengan seorang suami itu yang saya minta solusinya. Terima kasih Ustaz. Langsung Ustaz. Istri yang bekerja, yang perlu difahami pertama kali bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk mencari nafkah dalam Islam. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan perempuan untuk mencari nafkah. Jadi sebenarnya bantuan yang bisa diberikan oleh seorang istri kepada suaminya bukan mencari nafkah, tetapi mencukupkan nafkah yang diberikan suaminya itu. Misalnya suami ngasih sekian, gimana ya agar cukup misalnya. Itu bantuan yang paling utama sebenarnya. Tapi apakah tidak boleh seorang perempuan membantu suaminya? Boleh, tapi dengan beberapa catatan. Satu, lihat suaminya modelnya kayak ngopo. Jadi nanti suami istrinya itu nanti bekerja atau suaminya ngomong, dek kok yo aku njuk ngapura ya, saya belum bisa ngasih yang cukup sampai kamu harusnya di rumah saja masih bantu nyari kerja. Ya sudah, yang nyuci baju aku aja. Nek ngene iki apa kok? Artinya memang laki-laki itu menyadari istrinya membantu yang aslinya pekerjaan dia. Tapi nek laki-laki ini malah justru seneng istrinya bekerja, terus dia agak males-males nyari nafkah, dia malah mengeksploitasi istrinya sampai rumah masih harus masakannya tersedia, spray diganti, pel semuanya harus pel. Kesel tau mbak nanti bojo yang ini gitu loh. Jadi bantuan istri kepada suami itu mencukupkan nafkah yang diberikan suami. Nek istri mau bekerja, lihat suaminya dulu. Nek suaminya memang menyadari dia tidak bisa mencukupi, dia akan menghargai istrinya itu. Termasuk dia tidak akan menuntut pelayanan yang tinggi. Misalnya sampai rumah, istrinya capek baru pulang terus, dek kesel, yoi mas, yoi nek nu tak senggai bitang aku wae. Nggak apa-apa. Tapi nek sudah istrinya capek, setelah itu masih dituntut di rumah melayani suami secara maksimal, bersih-bersih secara maksimal, didik adak maksimal, nikah karo robot. Menungso ora ngono kuwi. Jadi pertama itu. Terus yang kedua juga lihat dari usia anak, karena ada usia-usia anak yang mau nggak mau ibu harus turun langsung, jangan serahkan sama orang lain. Terutama pada usia 5 tahun pertama, jangan sampai itu diserahkan sama orang lain, karena hasilnya tidak akan sama. Termasuk menyusui 2 tahun itu jangan diganggu-gugat. Itu perintah Al-Quran. Nah nanti kalau anak sudah maaf, wis SMP, di pondok pesantren, kan sudah agak longgar. Jadi nanti ketika perempuan memutuskan bekerja juga harus lihat anak-anaknya di usia berapa. Karena usia-usia ini akan menentukan partisipasi ibu dalam proses pendidikan anak. Jadi sudah SMP, sudah SMA, bahkan sudah kuliah, terus suaminya kerjanya juga di luar kota, pulangnya seminggu sekali, Anda produktif nggak apa-apa, tapi ingat sebenarnya Anda bukan tulang punggung, Anda tulang rusuk. Jadi kalau perempuan bekerja itu aslinya bukan pada nafkahnya, bukan pada uangnya, tapi lebih pada hasil karyanya itu untuk kemajuan umat gitu loh. Jadi misalnya ada sekolah Muhammadiyah dibuat, terus butuh ustadzah-ustadzah, guru-guru. Nah lebih baik kan gurunya yang sudah sepuh, yang anak-anaknya sudah usia SMP, SMA, jadi sudah terbukti berhasil didik anak. Jangan serahkan sama yang baru-baru, ditangisi anak melu nangis, bukan? Gitu. Terus nanti ketika dia digaji kecil nggak apa-apa, ini biar Muhammadiyah maju, biar SD-nya dapat guru-guru senior lah. Jadi perempuan itu kalau bekerja sebenarnya orientasinya bukan pada hasil, pada gajinya, tapi pada keterlibatan dia dalam kemajuan dan dakwah, harusnya begitu. Lah nek wong lanang ranti dit yo nikah mesake mento wis nikah karo kok jek kerja berarti kan rasa dadak nikah wae. Gitu. Jadi ini harus difahamkan antara istri maupun suami. Jadi nek suami Anda memahami kalau Anda capek terus nanti sampai di rumah ya wis lah nek kowe kesel engko sing isa-isa aku wae, kerasa aku tuh kabeh kowe. Terus esuk aku tahun sasi ngarep tak tukoke mesin cuci dadi sing nyuci mesin dudu kowe. Dadi tekan ngomah istirahat wae engko karo bar karo aku ngopo-ngopo. Ora apa-apa, tapi nek dhek terus nganggur, berudah tudut, yang pos kamling ora kerja. Bojo kowe kerjane gajine sok kayak buangan wae Mbak wong lanang kaya ngene iki gitu. Jadi itu kondisional, bukan berarti tidak boleh bekerja, tapi memang secara umum bukan tugasnya perempuan bekerja. Bukan tugasnya perempuan. Kalaupun bekerja bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk berpartisipasi dalam dakwah dalam pembangunan umat. Wallahu a'lam bishawab.
Monggo, Bu Swasti bisa dikasihkan hadiahnya. Yang kedua, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, 2 pas. Monggo. Nggih, langsung, monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang langsung saja ya. Nama Rianti dari Nasyiatul Aisyah Kecamatan Mojokedang. Yang akan saya tanyakan adalah posisi kita sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang anak. Itu yang ridhonya apa tadi ya? Iya, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Ketika kita sudah memiliki seorang suami, mana yang harus kita utamakan? Ataukah kita utamakan seorang suami ataukah kita utamakan orang tua? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat posisi sulit maksudnya kita disuruh memilih, itu dua-duanya berat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memilih suami juga berat kepada orang tua, karena orang tua sudah memiliki keinginan ketika kamu menikah dengan anakku, nanti kamu dan anakku nanti akan sudah ada perjanjian, maksudnya dulu sebelum nikah antara si calon menantu sama mertua itu sudah ada perjanjian. Nanti ketika kamu menikah dengan anakmu, tolong kamu hidup di sini, nanti ngopenilah istilahnya orang tua yang di sini. Nah itu bagaimana hukumnya ketika seorang anak mantu itu mengingkari janji yang sudah ia sepakati sebelum menikah dengan anaknya. Itu yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar adalah mewujudkan lulusan yang beriman, bertakwa, kompeten, dan mandiri. Misi selain menjadikan lembaga dakwah dan pekaderan, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi keahlian sesuai dengan budaya industri saat ini, sehingga lulusannya siap kerja, kompeten, produktif, dan mandiri. Saat ini sekolah memiliki 5 kompetensi keahlian: 1. TKRO, 2. TBSM, 3. TBO, 4. TEI, 5. Multimedia. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran di atas tanah seluas 4.000 meter persegi dan memiliki lahan kosong yang siap untuk pengembangan sekolah seluas 3.675 meter persegi. Rencana jangka menengah implementasi paket Link and Match sekolah bersama Dudi dan lini masa dari tahun 2021-2024. Yang pertama, sinkronisasi kurikulum, magang guru, prakerin minimal 6 bulan, dan pembangunan RPS standar industri. 2. Sertifikasi kompetensi guru dan siswa, mendatangkan guru tamu, penataan sarpras, pengelolaan asrama siswa, kelas industri untuk semua kompetensi keahlian. 3. Pembelajaran berbasis project real bersama Dudi, komitmen keterserapan lulusan di industri, renovasi bangunan sekolah, peningkatan kualitas kompetensi guru, dan sistem informasi terpadu. 4. Riset terapan bersama Dudi dan masyarakat, beasiswa atau donasi peralatan dari industri, dan terwujudnya SMK Pusat Keunggulan. Untuk pembiayaan dari yayasan, komite sekolah, dan dana bantuan dari pemerintah. Sedangkan mitra Dudi
Sekolah bekerja sama dengan Dudi Industri berskala nasional untuk sinkronisasi kurikulum, budaya industri, magang guru dan siswa di semua kompetensi keahlian dan keterserapan lulusan, sehingga target lulusan yang bekerja 60%, yang berwirausaha 20%, dan studi lanjut 20%. Saat ini dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar masuk dalam bagian Skill Development Center SDC Kabupaten Karanganyar di bidang otomotif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Waalaikumsalam. Jadi Rasul pernah ditanya begini, ya Rasulullah, ayunasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ati zaujuha wa ayunasi a'dhamu haqqan 'ala rajuli ummuhu. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar haknya atas seorang perempuan? Suaminya. Dan siapakah yang paling besar haknya atas seorang anak, seorang laki-laki? Ibunya. Jadi begini, kalau ditanyakan mana yang lebih harus saya pilih antara orang tua dengan suami, ya suamilah, jalurnya jelas kok. Kalau Anda memang nanti tidak mau mengikuti suami, ya mending tidak usah nikah, biar Anda tidak ada pertentangan antara suami dan orang tua. Siapa? Nikah kan juga pilihan, boleh kok memilih tidak menikah. Gitu. Jadi kalau secara hukum dasar, siapa yang harus ditaati oleh seorang perempuan, suaminya atau orang tuanya? Suaminya. Selama suami tidak memberikan perintah yang maksiat kepada Allah. Karena perintah taat kepada suami juga perintah yang datangnya dari Allah. Nanti kalau perintah suami itu bertentangan dengan Allah, ya jangan ditaati. Nah, terus bagaimana ketika suami ini dulu pernah punya perjanjian sebelum menikah? Justru perempuan-perempuan yang nanti merasa harus merawat orang tuanya dan khawatir kalau sudah menikah nanti tidak terawat, itu harusnya dibicarakan sebelum menikah. Mas, aku belum menikah karo jenengan, nek jenengan nanti tinggal di sini merawat orang tua saya, mau atau tidak? Nek tidak, ya sudah, ndak usah nikah sama dia daripada ribet-ribet di belakang. Nek dia ngomong, ya dik rapopo, aku malah paket 3 in 1 untuk kowe, untuk omahmu, untuk wong tuamu sing tak openi mengko. Berarti dia akan terikat dengan janjinya ini. Jadi ketika nanti dalam pernikahan itu dia berjalan atau dia mengingkari janji, tergantung yang perempuan. Berarti dia telah berdusta. Dan perempuannya memaafkan suaminya, dia ikolah, dia membatalkan janji itu. Ya puasa 3 hari atau ngasih makan 10 orang miskin, kemudian nanti dibatalkan. Berarti sejak itu dia sudah tidak, janji ini tidak ingat mengikat dia lagi. Tapi kalau yang perempuan ini merasa kecewa, lah kok ngono ndang saiki wis anu kok kowe ra gelem, dia berhak untuk minta pisah dari suaminya karena suaminya terbukti mengingkari janji. Jadi kembali kepada yang perempuan. Karena dia sudah berjanji dulu akan merawat orang tua yang perempuan. Ternyata di tengah jalan dia mengingkari. Nek perempuan ini nggak mau diingkari, dia bisa minta pisah dari suaminya. Sebelum punya anak banyak sudah ketahuan dia tukang ingkar janji. Kalah sama mermati yang tak pernah ingkar janji. Gitu loh. Baru nganten nyaris kok kan ngapusi apa meneh sesuk. Dalam Islam boleh kita membatalkan pernikahan karena ditipu pasangan. Dek ngakune Joko tibake jenenge Joko ning Duda. Lebih aneh toh jenenge Joko ning Duda. Nah, kalau ternyata ketahuan begitu, perempuan boleh membatalkan pernikahan dalam Islam tuh boleh karena merasa tertipu. Tapi kalau ternyata perempuan itu tahu bahwa dalam perkembangan perjalanan pernikahan memang wong tuane angel tenan, terus ternyata suaminya berubah pendapat, akhirnya dia tidak sanggup memenuhi janji, itu dia boleh namanya ikolah, membatalkan janjinya. Nah kalau dia membatalkan janjinya yang perempuan itu menerima, ya sudah tidak apa-apa. Jadi kembalinya justru kepada perempuan ini, karena dalam ini dia yang menjadi korban atas janji palsu itu. Kalau dia memang menerima suaminya berarti harus ada pembatalan janji. Nek dia menolak suaminya dengan pengingkaran janji itu, dia boleh membatalkan pernikahannya. Jadi hidup ini sebenarnya hanya soal pilihan. Anda pilih yang mana gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih berat. Soalnya gini, saya sebagai seorang tua kalau nanti anak perempuan saya dinikahi laki-laki, ya saya nek ada apa-apa ya saya nyuruh dia taat sama suaminya.
Jadi kalau ada anak sudah nikah terus wong tuanya perintah-perintah itu sengaja bentur-benturkan agar terjadi benturan antara dengan menantunya. Itu juga menunjukkan bahwa mertuanya nggak mudeng agama. Nek anak wis nikah ya urusane karo bojone, urusan karo kowe rasa diurus. Dadi nek mulih nangis malah wis di bojo mulya kono usane rampung karo bojomu aja rene wis ndek anak kok ya kok jek anak-anak ngono lho. Jadi harusnya orang tua yang ngerti agama juga mengembalikan istri kepada suami lah, kecuali terdolimi, dipukuli, tidak dikasih nafkah, itu yang mantunya diundang dilakukan karena piye ndek ben. Wong nikah gur nganggo mahar seperangkat alat salat tak tampa lho, saiki tibake salate ora, peh apa alat salate mbok kene bojomu nganti kurang di alat ngono lho ya. Nah, itu jadi masalah. Jadi tugasnya nanti orang tua itu memanggil menantunya kalau menantunya itu tidak membahagiakan putrinya. Tapi bukan bentur-benturkan suaminya, yo dek nyang pasar ulang tahun jedul, yo nyang kali, dalam gitu ya. Ini orang tua yang nggak paham agama yang begini-begini ini. Nah kalau ada kewajiban-kewajiban yang lebih besar, diomong ke sebelum nikah, dijadikan itu sebagai syarat. Aku mau menikah dengan kamu, tapi syaratnya kamu tinggal bersama bapak ibuku. Gelem rak, nek ra gelem ya wis rasa. Nek gelem berarti sesuk kowe nek lunga saka kene kowe dosa Mas. Karena wong Islam itu sing diomongi, sing diugemi omongane. Gitu nggak Pak? Mudah-mudahan bukan pengalaman pribadi nggak Pak? Mudah-mudahan pengalamannya temennya gitu ya. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 3. Bukan pertanyaan ketiga, sudah jam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah kehidupan yang berguna untuk membentuk sumber daya manusia yang mampu berkembang, berdaya saing, dan mengikuti arus zaman yang semakin maju. Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu sektor yang penting dan dominan yang menentukan maju dan mundurnya perkembangan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan sangat diutamakan karena memiliki peranan yang sangat vital demi terwujudnya peradaban bangsa yang bermartabat. Kaitan dengan itu, SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar juga bertransformasi, memberikan pelayanan terbaiknya dalam dunia pendidikan. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang merupakan sekolah yang menyenangkan dengan fasilitas yang lengkap. Hal tersebut dibuktikan dengan diterapkannya sistem SKS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang merupakan satu-satunya SMA yang menerapkan sistem SKS di Kabupaten Karanganyar. Sistem SKS ini merupakan sistem untuk memberi wadah, memfasilitasi siswa-siswi yang mempunyai kemampuan belajar lebih cepat. Kalau bisa lulus 2 tahun, kenapa harus 3 tahun? Di sisi lain, yang bisa lolos 2 tahun itu memiliki target, yaitu harus mendapat perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi yang favorit. Maka dari itu, kami atas nama SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar mempersiapkan kompetensi daripada pendidik dan tenaga kependidikan, selalu meningkatkan kualitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, maju, 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 luar biasa. Waalaikumsalam. Saya Parsi dari SMP Muhammadiyah 2 Karanganyar. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, iki jane wong telu dadi 5 carane. Monggo cepat. Oke. Yang pertama, bagaimana cara membangun komitmen dalam keluarga? Terus yang kedua, misalkan ini suami itu lebih mementingkan ibunya, itu bagaimana? Mungkin itu saja.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana cara memperbaiki komitmen itu meningkatkan iman. Jadi waktu itu ada seorang ulama namanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Itu didatangi seorang bapak dan mengatakan, "Inna indi bintan mimantara uzawijuha." Saya punya anak perempuan, menurut panjenengan saya harus menikahkan dengan laki-laki seperti apa? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Zabid zaman ya khafullah." Nikahkanlah dengan orang yang takut kepada Allah. Kalau dia kenal Allah, takut sama Allah, nanti kalau setelah menikah dia mencintai putri Anda, dia akan memuliakan. Tapi kalau setelah menikah tidak bisa mencintai putri Anda, dia tidak akan mendolimi. Jadi komitmen itu muncul kalau orang itu punya iman, dia punya tanggung jawab, dia sadar akan pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Nah sekarang kalau kita punya komitmen, ya kita harus memperluas ilmu bahwa perjalanan hidup kita itu makin lama makin mendekati kematian. Apa yang kita bawa menghadap Allah adalah amal soleh. Jadi waktu yang tersisa ayo gunakan untuk berkomitmen memperbaiki keluarga kita. Itu nek orangnya beriman kan diajak ngobrolnya jadi nyambung. Nek orang beriman kan tidak nyambung. Gitu. Terus bagaimana menghadapi suami yang lebih mengutamakan ibunya? Di satu sisi itu baik, Bu. Baik kenapa? Karena jenengan suatu saat juga akan jadi ibu. Hidup itu berputar. Hari ini Anda jadi menantu, suami Anda ngurusi ibunya. Tapi anak Anda sedang belajar dari bapaknya. Jadi besok ketika mertua Anda meninggal, Anda jadi mertua. Besok Anda baru merasakan kalau jenengan dikalahke karo mantu ya rasanya kayak ngopo. Jadi tidak jelek laki-laki yang mengutamakan ibunya, karena benar Rasul ditanya, siapa manusia yang paling berat atas seorang laki-laki? Ibunya. Lah Anda jadi satu ibu loh besok suatu saat. Hari ini mungkin jadi menantu, suatu saat jadi ibu. Apa yang dilakukan anak laki-laki Anda kepada Anda sama dengan lakukan suami Anda kepada ibunya. Jadi bersyukurlah kalau suami Anda mengutamakan ibunya. Cuma yang penting adalah ngatur waktu, mas sedino ki 24 jam. Jadi nek kowe nyangone mbokmu ki sak jam 2 jam wis cukup, mulia. Nek nganti 24 jam kok nyangkono, aja nikahi aku, bali nyangane mbokmu. Lah buat apa kamu menikahi aku kalau kamu membuat aku tidak bahagia? Wong kamu ditanya Allah, kenapa? Fattaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah tentang perempuan yang kamu jadikan istri. Jadi kalau kamu tidak bisa membahagiakan, jangan kamu jadikan istrimu. Karena kalau jadi istrimu, kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah besok. Jadi sekarang apa? Diatur waktu. Aku tak tilik mbokku sih, Mas, kene tenganin mbokmu 10 kilo, kecepatan 6 km jam berarti 10 menit. Gitu loh. Jadi kowe engko kudune nyangkono 2 jam, jangan mbokmu mangan rapopo, wis seneng-seneng rapo, 2 jam kemudian kamu pulang ke rumah ngurusi anak dan istri. Karena kamu akan ditanya Allah tentang aku dan anak-anakmu juga. Sesuk ngomong karo anake, "Dek, bapak arep titik mbae, kowe melu kono sebagai cucu yang baik iku." Besok suatu saat Mas kowe arep titik mboke, "Oh nyeki oleh-oleh tak gawake." Diapiki bae. Suatu saat Anda jadi orang tua, Anda akan merasakan yang sama dari menantu Anda besok. Karena hukum itu berputar. Biru aba akum kabiru ka abna hukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Cuma yang sering jadi masalah itu seolah-olah nek ngopeni mbok iki nganti ora kelingan anak karo bojo ki lho. 24 jam mosok ya ora iso bagi to. Itu jadi biasanya kasus-kasus istri yang merasa tersaingi dengan mertua itu karena suami tidak bisa membagi waktu dengan baik. Kalau bisa membagi waktu insya Allah nggak ada masalah. Wong sehari semalam 24 jam kok. Itu loh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup acara, mohon berkenan untuk Ustadz menerima kenang-kenangan dari kami pimpinan daerah Nasyatul Aisyah dan berfoto bersama Bu Sartini dan Bu Kunti Bastona sebagai Terima kasih Ustadz. Sekali lagi sebelum acara kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sampai di rumah teman-teman PCNA, PRNA sampai di rumah dengan selamat J. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz.